Halo semuanya, perkenalkan saya Teo Bromogotor Muhammad, calon pegawai negeri sipil Kementerian Perindustrian tahun 2022. Kalian tahu nggak sih betapa hebatnya negeri Indonesia ini? Yuk kita lihat video ini untuk meningkatkan rasa loyal dan bangga akan negeri kita sendiri. Indonesia kini tidak lagi dipandang sebelah mata di kancah internasional. Posisinya kini sejajar dengan negara-negara maju dunia. Ini dibuktikan dengan kesiapan Indonesia sebagai negara berkembang pertama menjadi presiden pertemuan G20. Kemudian, kata Bima, ekonom dan direktur Center of Economic and Law Studies, Celios, dampak jangka panjang yang diterima Indonesia akan lebih banyak lagi. Biasanya pada waktu pertemuan G20 juga akan diikuti oleh para pelaku usaha yang ikut tergabung dalam rombongan. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan kerjasama seperti peningkatan dan investasi. Selain itu, Indonesia dapat meningkatkan aspirasi untuk pemulihan negara berkembang dan pemulihan secara bersama memanfaatkan digitalisasi. Indonesia juga dapat memanfaatkan perdagangan internasional serta kebijakan fiskal terhadap pemulihan ekonomi. Dilihat dari kondisi perekonomian, Indonesia saat ini berada di urutan ke-16 dari 20 negara anggota G20. Ekonomi Indonesia menurut besaran produk domestik bruto atau PDB mencapai 1,06 triliun US dollar. Posisi Indonesia di bawah Meksiko yang berada di urutan ke-15 dan di atas Turki yang berada di posisi ke-17. Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak 2010, sektor industri terus memberikan kontribusi besar pada PDB nasional. Bahkan di kala puncak pandemi yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021, sektor industri mencatatkan PDB sebesar 2,964 triliun, meningkat dari tahun 2020 yang mencapai 2,760 triliun. Sepanjang tahun 2021, investasi sektor manufaktur mencapai 325 triliun. Angka tersebut melewati target capaian investasi manufaktur yang diproyeksikan Kemenperin sebesar 280 triliun hingga 250 triliun, serta naik sebesar 19% dari tahun 2020. Sebagai pembanding, pada tahun 2019, realisasi investasi di sektor ini adalah sebesar 215 triliun. Seperti disampaikan sebelumnya oleh Menteri Perindustrian, melesatnya realisasi investasi di sektor industri menunjukkan level kepercayaan terhadap Indonesia yang masih tinggi sebagai tempat yang tepat bagi bisnisnya. Hal tersebut juga menjadi momentum penting menguatnya ekonomi Indonesia pasca pandemi. Selangkah lagi, Indonesia akan menuju negara dengan data perdagangan ekspor dan impor produk halal yang terintegrasi dengan sistem pelaporan lalu lintas barang. Sistem kodifikasi produk halal yang diinisiasi oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS saat ini tengah dikembangkan dengan Dirjen Bea Cukai, Lembaga Nasional Single Window, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Inisiatif yang sudah mulai diolah semenjak akhir tahun 2020 lalu merupakan jawaban dari visi yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia dan memimpin ekonomi syariah global. Dengan kodifikasi ini, Indonesia akan menjadi negara pertama yang memiliki database industri halal yang terintegrasi secara komprehensif. Ini akan menjadi nilai penting bagi Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Di samping itu, juga sebagai pasar produk halal terbesar di dunia. Kodifikasi produk halal yang mengedepankan konsep penyamaan standar HS Code atau traceability atau ketelusuran halal yang akan membantu banyak industri agar kemudian lebih mudah melakukan sertifikasi halal produk yang dihasilkannya. Karena data input raw material maupun produk antara yang digunakan sudah terdeteksi kehalalannya melalui sistem ini. Kodifikasi ini juga akan memberikan pengaruh penting pada industri produk halal global yang mempergunakan produk halal yang berasal dari Indonesia. Pasar produk halal dunia akan biasa terlayani semakin baik melalui penerapan kodifikasi ini. Nah, sudah lihat kan videonya? Gimana
Apakah kalian makin loyal dan bangga akan negeri ini? Nah, sekian dari saya. Terima kasih.